Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Gaya Hidup Berbagi. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus harus memiliki gaya hidup menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Inilah gaya hidup berbagi dalam standar anak-anak Allah. Ada juga berbagi dalam standar yang lain. Kalau berbagi hanya berarti membagi sebagian milik kepada orang lain, maka gaya berbagi seperti itu juga dilakukan, dimiliki orang di luar gereja. Alkitab menunjukkan bahwa sekalipun seseorang bisa memberikan seluruh hartanya, tetapi bila tanpa kasih maka sia-sia. Kekristenan memiliki kebenaran yang lebih dari berbagai ajaran agama manapun. Ajaran Yesus tidak dapat disamakan dengan ajaran agama-agama di dunia. Dalam berbagi untuk orang lain, landasan kita adalah kasih. Kasih artinya tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu di dalam komando Allah. Dalam hal ini berbagi bukan sekedar memberikan sebagian milik kita kepada orang lain, melainkan harus sesuai dengan keinginan Allah. Dalam membagi atau memberikan sebagian milik kepada orang lain itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Inilah standar berbagi yang Yesus kenakan. Untuk itu kehidupan orang percaya harus diubah dengan gaya hidup berbagi yang berlandaskan jika Tuhan menghendakinya. Ini berarti bukan sekedar melakukan hukum ya. Jika Tuhan menghendakinya, ini berarti bukan sekedar melakukan hukum, tetapi melakukan apa yang Tuhan ingini. Itu berarti kalau Tuhan memerintahkan apapun juga kita harus lakukan. Seperti Abraham harus memberi anak satu-satunya bagi kurban bakaran. Abraham melakukannya dengan rela. Hati seperti ini akan menciptakan kesediaan melayani Allah tanpa batas. Orang Kristen seperti ini bisa disebut seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Secara benar anggur yang tercurah, roti yang terpecah secara benar. Mestinya kita tidak berkeberatan melakukan hal ini, sebab memang sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus, kita telah menjadi milik Allah sepenuhnya. Jika kita menyadari dan menerima hal ini, maka kita menempatkan diri kita pada kehidupan yang selalu bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki. Orang percaya harus menerima bahwa dirinya tidak dimiliki dirinya sendiri, tetapi semua yang ada padanya adalah milik Allah. Kesadaran bahwa semua harta adalah milik Allah akan menciptakan kepribadian yang kuat, pribadi yang tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas menghadapi masalah dalam bisnis dan kita juga bisa menghindarkan diri dari praktek-praktek bisnis yang bertentangan dengan kehendak Allah praktek-praktek bisnis yang melawan hukum dan norma serta merugikan orang lain. Kesadaran bahwa semua harta yang ada pada kita milik Allah akan mendorong kita bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup bagi kepentingan Allah dan kerajaannya
tanpa batas. Sehingga kita dengan rela berbagi untuk sesama dengan motif yang murni. Ya, karena semua dilakukan sesuai dengan komando Allah, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kebenaran ini membuat orang percaya sangat berhati-hati dalam mengelola harta milik Allah yang dipercayakan kepadanya. Harta mereka adalah milik Allah. Semua harta kita itu milik Allah. Barang kepercayaan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah pada hari penghakiman di hadapan tahta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu hendaknya orang percaya mengelola harta yang ada padanya dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, tanpa pimpinan Roh Kudus pasti meleset. Artinya tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Seorang yang telah ditebus oleh darah Yesus haruslah memiliki gaya hidup Kristus, yaitu kehidupan yang dijalani oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Setiap orang percaya harus mengenakan gaya hidup Yesus. Gaya hidup ini adalah menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Ini adalah sebuah kehidupan yang berbagi. Berbagi untuk sesama tanpa batas dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, tanpa batas artinya selama diperintahkan oleh Bapa, apapun ya kita lakukan. Itulah sebabnya Yesus menyatakan bahwa orang yang hendak mengikut Dia, menjadi muridnya, haruslah rela kehilangan segala miliknya. Saudaraku, mengenakan gaya hidup Yesus ini hendaknya tidak dipandang sebagai beban, ya. Bukan sesuatu yang membuat kita merasa tertekan dan tertindas, ya. Sebaliknya kita harus memandang bahwa mengenakan gaya hidup Yesus adalah kasih karunia. Kasih karunia, saudara. Ya, tentu juga harus melalui perjuangan, ya. Tidak mudah bisa memiliki hidup yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah dan mengenakan gaya hidup Yesus ini tidak mudah. Banyak orang Kristen kalau berbicara mengenai kasih karunia selalu dikaitkan dengan kurban Yesus di kayu salib. Selanjutnya mereka memandang bahwa kasih karunia akan bekerja dengan sendirinya, sehingga orang Kristen secara otomatis dapat hidup sebagai anak-anak Allah dan tidak harus mengenakan gaya hidup Yesus. Paling tidak mereka mengisyaratkan bahwa mengenakan gaya hidup Yesus bukan sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan. Wah, ini penyesatan sebenarnya, saudara. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yang sama dengan mengenakan gaya hidup anak Allah. Gaya hidup Yesus, ya, yang dapat digambarkan seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Nah, faktanya banyak orang Kristen tidak berkeadaan menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Dan mereka tidak berusaha mengenakan gaya hidup tersebut, saudaraku. Jadi, bergaya hidup seperti anak-anak dunia. Oleh karena kesalahan ini membuat mereka gagal untuk menerima kasih karunia tersebut. Penyimpangan ini berakibat sangat fatal, saudara. Sebab dengan tidak ditekankannya pengajaran mengenai mengenakan gaya hidup Yesus seperti anggur tercurah, roti terpecah tersebut, berarti mereka tidak pernah masuk dalam proses keselamatan. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.